Jadi timbul keinginan saya untuk datang ke kafe, untuk datang ke masjid ini. Sebab ini pertama kali saya datang ke masjid ini, dan saya juga merupakan ahli watan kuasa Masjid Al-Muqtadin di Serabuan. Pada kali ini saya datang berseorangan. Insya Allah ada rezeki, ada ruang, ada peluang nanti kita JKT Masjid Al-Muqtadin akan datang beramai-ramai ke Masjid Jabatan untuk membina ukhuwah sesama Islam. Jadi telah itu saya sudah berada di sini. Saya ingin berkongsi sedikit tentang bulan yang kita lalui pada ketika ini, yaitu bulan Rabiul Awal, dan kita masih dalam mood Maulidul Rasul. Sebagaimana biasa, di mana-mana tempat akan diadakan perarakan. Dengan tempat juga akan mengadakan marhaban, dan perarakan dan marhaban akhirnya makan. Itu sudah biasa dengan sambutan Maulidul Rasul. Tapi adakah cukup kita berharap dengan menyebut salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Adakah cukup kita mengenang kelahiran baginda Rasulullah pada 12 Rabiul Awal saja? Sedangkan kalau kita melihat setiap hari Jumat, khatib akan mengisan kepada kita untuk berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Setiap Jumat khatib akan berpesan kepada kita untuk berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, berselawatlah kamu. Sallu kama, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, hendaknya kamu berselawat kepada Nabi dengan sesempurna-sempurnanya selawat. Jadi berikutnya daripada itu, sebagai umat yang mengaku kita adalah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, seharusnya kita bertindak mengikut sunnah baginda. Tidak cukup sekadar kita mengucapkan salawat, tapi yang paling penting sekali kita menunaikan ataupun mengerjakan sunnah baginda, di mana baginda merupakan seorang manusia yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, selepas daripada hati Allah wa atiiur Rasul. Selepas daripada mentaati Allah disebut wa atiiur Rasul. Dua nama, yaitu nama Allah dan nama Rasul, yaitu nama Muhammad. Dua nama itulah yang akan menentukan kita Islam atau si Islam. Sebab untuk menjadi umat Islam kita kena menyebut dua nama, Allah dan Muhammad. Sebagaimana diwajibkan untuk kita bagi orang yang baru nak masuk Islam, dia akan menyebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak dapat dipisahkan nama Muhammad dengan nama Allah. Cuba kita ganti dengan nama lain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna, ganti dengan nama lain. Dia akan jadi Islam. Dan itulah tuntutan
tuntutan agama kita supaya kita buat perkara itu dilakukan oleh kita. Ati Allah wa ati Rasul. Ati Allah mentaati segala perintah Allah, wa ati Rasul menunaikan segala sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Iman bis sunnati, beramallah dengan sunnahku. Falam ya'mal bis sunnati, siapa yang tidak beramal dengan sunnahku, falaisa minni, maka bukanlah dia daripada kalangan umatku." Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan supaya kita mengikut sunnah baginda. Di antara sunnah baginda yang sangat penting yang perlu kita lakukan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan sunnah ini sehingga Nabi dekat-dekat wafat, yaitu sembahyang berjamaah. Sembahyang berjamaah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak berada di Madinah sehingga hari kewafatan, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah berguzur, si dapat bergerak lagi menjadi imam kepada para sahabat. Jadi Nabi menekankan sembahyang berjamaah. Nabi menekankan supaya kita selalu pulang ke masjid, selalu berulang alik ke masjid. Sebab apa? Masjid itu adalah simbol ukhuwah orang Islam. Mohon kita akan membaca sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi berhijrah dari Mekah pergi ke Madinah. Sebelum sampai di Madinah, Nabi berhenti di Kuba. Nabi mula-mula sekali membina masjid. Dan apabila sampai di Madinah, Nabi pun membina masjid. Jadi maksudnya penghijrahan Nabi ya untuk membina ukhuwah melalui masjid. Sebab masjid itu sangat penting, sangat besar peranannya di dalam kita dan menyebarkan dakwah dan juga bersilaturahim. Cuma kadang-kadang malam yang pada hari itu, pada hari ini, orang dah siapa suka dan pergi ke masjid. Siapa suka pergi ke masjid. Orang kita nak kucing masjid dia, kami kacau masjid dia, lebih air. Apa dia orang apa selfie dia orang banyak sikit dia masuk dalam masjid untuk sembahyang. Saya bukan nak nonton kucing, sebab saya tu yang di kucing, walaupun saya bukan staffer yang di kucing. Pagi-pagi waktu subuh jogging, dah ada orang jogging, boleh berlima dan jogging kan. Tapi sikit dia pergi ke masjid, tapi yang dia jogging. Jadi itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dulu maksudnya 1400 tahun lebih Nabi dah menceritakan perkara itu kepada para sahabat. Sehingga kan Nabi duduk menenung, Nabi susah hati. Sayyidina Abu Bakar datang memanggil Nabi, "Ya Rasulullah, limaza tahzan?" Wahai Rasulullah, kenapa kita bingung? Kenapa kita susah hati? Lalu Nabi menjawab, "Ya Abu Bakar, saya di zaman ala ummati, akan datang satu zaman kepada umatku, la yalqa Islam, tidak ada yang kekal di dalam Islam itu illa ismu, melainkan nama aja. Nama ada yang kekal Islam, alimlah namanya, masukurlah namanya. Tetapi pengadil yang ikut pengadil orang Islam. Yang susah oleh Nabi, Nabi susah hati. La yabqa minal Islam illa ismu, tinggal nama aja. Kita boleh tanggal itu kan orang Islam kita macam ni. Kadang-kadang si malu-malu dalam TikTok, dalam apa-apa, untuk video
fitnah dan sebagainya, macam-macam. Segala aib, segala benda-benda yang sepatutnya disembunyikan, sepatutnya ditampung kita, tapi diletakkan di dalam telepon, di dalam media sosial. Yang keduanya kata oleh Nabi, la yalqaw minal Qur'an, tidak ada yang kekal di dalam Al-Quran illa satru, melainkan tulis-tulisannya saja. Tiada yang kekal dalam Al-Quran, tinggal tulis-tulisan saja ketika. Karena apa hal orang masih mau membaca Al-Quran? Orang masih mau membaca Al-Quran, nak membuka Al-Quran pun malas. Orang lebih suka membaca WhatsApp, lebih suka membaca FB, lebih suka membaca Instagram, lebih suka membaca apa saja yang ada dalam telefon. Nak membuka Al-Quran bukan malas. Ya yang ditimpa Nabi 1400 tahun tutup dan Nabi bingung dengan kantor. La yalqaw minal Quran illa satru, tidak ada yang kekal di dalam Al-Qurannya melainkan tulis-tulisan saja ditinggal. Bukan si mau nak membaca Al-Quran. Dibimbang oleh Nabi. Coba kita tanya dengan diri kita dulu. Dalam sehari semalam, berapa kali kita membuka Al-Quran? Berapa minit kita membuka Al-Quran? Berbanding dengan kita membuka telepon. Kita membuka Al-Quran mungkin 5 minit, mungkin 6 minit saja. Berbanding dengan telepon tercam-tercam bila membuka telepon. Jadi saya ingin mengajak sedang jemaah sekalian, jangan kita si membuka Al-Quran. Jadikan Al-Quran sebagai teman kita, sebagai BFF kita, best friend forever. Sebab apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai pembela kepada orang yang membacanya. Itu kata-kata Nabi. Al-Quran menjadi pembela. Dan mungkin kita pernah mendengar ada ustaz dan penceramah yang mengatakan bahawa surah Al-Mulk Tabarakalladzi biyadihi mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir dibaca sebelum tidur. Mun kita mati ketika ya, maka Tabarakalladzi biyadihi mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir akan menjadi pembela, menjadi hujah kepada kita ketika berada di alam barzakh. Si perlu banyak kita membaca Al-Quran, baca sedikit. Si mampu baca sejuz, baca setengah juz. Si mampu baca setengah juz, baca semuka, satu muka. Si mampu baca satu muka, baca setengah muka. Si mampu dua, baca satu ayat. Si mampu dua, baca satu huruf. Asalkan yang berkegangan. Apa satu huruf? Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Sadaqallahul azim. Yakinlah. Kita sih tahu, entah nun ayat Al-Quran yang kita sebutkan akan menjadi hujah kita di akhirat. Kita sih tahu. Jangan diremehkan walaupun amalannya cuma sedikit. Pun kita mampu baca 5 ayat, 6 ayat, 7 ayat, 10 ayat, 1 bulan, silakan. Jadikan amalannya setiap hari, sebab itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya nak bawakan satu cerita di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran waktu malam. Dan ketika Nabi membaca Al-Quran, Nabi disemodel oleh 3 orang. Seorang di sebelah kanan, seorang di sebelah kiri, dan seorang di belakang. Semodel dari lubang dinding. Yang semodel
Abu Jahal, Abu Sufyan, dan Al-Akhnas. Tiga orangnya, ketiga-tiganya bukan Islam, belum Islam. Abu Jahal mati dalam perang Badar, Al-Akhnas mati dalam perang Yahud. Cuma Abu Sufyan yang akhirnya menjadi orang Islam. Ketiga-tiganya tiap malam seperti Nabi membaca Al-Quran. Jadi mana pun kita si mau dengar Al-Quran tertentu daripada siang kita. Dalam telepon kita, dalam TikTok kita, ya, kadang-kadang kita dengar, ya, diculik kita, kadang-kadang ada doa nyanyi, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah takasur. Itu diculik kita, si mau kita dengar. Bukan wakaf kita mau bangun pada kita. Pernah saya pernah duduk di sebuah kedai sambil minum, ada orang kamar di sebelah tengok telepon, lalu nak ngaji telepon. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Sulit. Dan kita tidak tahu. Nampaklah dibingung oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. La yaqra min al-Quran illa satru. Orang nasi mau membaca Al-Quran, orang nasi mau mendengar Al-Quran. Selanjutnya kata oleh Nabi, masajidu amilatul wahya faraqu minal huda. Masjid orang di zaman dia, kata oleh Nabi, amilatul, bukan main meriah lagi, bukan main megah lagi masjid orang pada ketika yang cukup besar masjid, cukup dengan kapelnya, cukup dengan kipasnya, cukup dengan ekornya, cukup dengan lampunya, lilak-lilak, cukup dengan mikrofonnya. Bukan megah hadir masjid pada ketika yang kata oleh Rasulullah, wa huwa minal huda. Tapi di sini ada membawa apa-apa hidayah kepada orang yang berada di tempat. Sebab apa? Masjid dilimpas-limpas saja. Dilimpas-limpas saja masjid. Hayya as-salah. Bukan budak sembahyang. Dilimpas saja. Aku ada orang ada di masa. Macam kau perkataan kita tidak lagi. Masa itu amiratun wahya faraqu minal huda. Tetapi masjid di sini mendatangkan apa-apa hidayah kepada penduduk di tempat. Orang nasi mau nak pergi ke masjid. Apa kena dengan macam kata oleh Nabi, qulubul a'ajib. Hati mereka keras seperti hati orang ajam, seperti batu. Hati keras seperti batu, sehingga dapat dicairkan sampai Bilal pecah perutnya, timbul batuk, tunggak, ngajak sembahyang. Si mau jual datang, kesianan dengan Bilal. Yang dipanggil Bilal 5 waktu. Bilal itu adalah orang yang akan membawa bendera di akhirat, membawa bendera menuju ke surga. Kejataan Bilal. Jangan main-main dengan Bilal. Jangan kata Bilal, dia Pak si bagus macam dia, asal si bagus. Jangan kata macam dia. Coba dari itu. Coba dari itu. Kadang-kadang ada orang yang boleh imam baca dan begini si bagus pakai hak di kampung. Coba dari itu. Ini kaki. Apa keliruan? Imam kita memang tak biasa. Ulama-ulama lain memang tinggi-tinggi kaki. Itu yang Nabi bingung. Ya? Karena hati seperti batu. Tetapi
alsinatukum alsinatul Arab. Tetapi bila bercakap berisik, jangan dilawan. Apa guna sembahyangnya? Belum tentu orang sembahyang masuk ke surga. Posisinya yang bukan surah Al-Ma'un. Wawailul lil musallin, masuk neraka wil orang yang sembahyang. Itu sih. Buka surah Al-Quran, surah Al-Ma'un. Pandainya lidahnya bukan lain, kalah lidah orang akan. Tapi isi disampaikan. Fawailul lil musallin, siapa? Alladzina hum an shalatihim sahun. Si disambung. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam susah hati dengan keadaan umat kita itu hari ini. Walaupun Nabi pernah berjumpa dengan kita, tapi Nabi susah hati dengan kita, memikirkan kita pada hari itu. Sebabnya lah satu perintah Allah Ta'ala dalam Al-Quran yang menyebabkan Nabi upah kabur. Fastaqim kama umirta wa man tabi'aka. Sehingga Nabi susah hati. Apa yang Nabi susah hati? Sebab Nabi takut kita itu istiqomah. Allah Ta'ala memerintahkan fastaqim kama umirta, istiqamahlah terhadap apa yang telah aku perintahkan, kata Allah. Nabi susah hati dengan Abu Bakar, Nabi susah hati dengan Umar, Nabi susah hati dengan Utsman, Nabi susah hati dengan Ali dan para sahabat yang lain. Nabi susah hati dengan kita itu. Jangan Nabi susah hati dengan kita. Takut kita itu istiqomah. Takut kita isi berkekalan di dalam ibadah. Waktu di masjid penuh, waktu di orang Nabi datang ke masjid, waktu sembahyang hajat anak-anak SDM, waktu sembahyang hajat anak-anak menghadapi ujian. Di kabin saya sih tahu lah, tapi di tempat saya memang macam itu. Kami bapak-bapak yang datang ke masjid, ada hajat, nak minta hajat supaya anak berjaya di dalam ujian. Itulah yang disusahkan oleh Nabi. Kita meminta, tetapi kita sih menunaikan apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kita. Habis mereka malam esok tinggal satu sahur, tinggal dua sahur. Itu kita gak bapak-bapak yang minta anaknya lulus. Jadi maknanya kita tidak istiqomah. Sama juga baca bulan Ramadan, sembahyang tarawih, saya sedang dikatakan. Kalau di tempat saya bergaul sampai ke belakang, sampai pagi imam pun nyambi oleh makmum. Imam pagi diwakil. Lagi kalau banyak cuma tapi subuh bagi esok satu sah, dua sah kita istiqamah dalam beribadah. Kita cuma tahu kelebihan sembahyang tarawih, tapi kita tahu kelebihan sembahyang berjamaah Isya. Sebabnya bila sudah masuk satu Syawal, dua Syawal, masjid pun sunyi sepi. Sedangkan Nabi pada dengan kita dua jenis sembahyang berjemaah yang dapat menghilangkan sifat-sifat munafik di dalam jiwa kita. Inna asmara salatan 'ala al-munafiqin
as-salatu isya was-salatu fajri. Sesungguhnya sembahyang yang sangat berat bagi orang munafik, sembahyang berjamaah isya dan sembahyang berjamaah subuh. Lam ya'lamuna ma fihima, jika mereka mengetahui apa yang ada di dalam dua sembahyangnya, sembahyang subuh dan sembahyang isya, la atauhuma walau habwan, orang akan datang ke masjid walaupun dalam keadaan merangkak. Tapi Allah Ta'ala mesti mengatakan kita apa kelebihannya. Kelebihannya kita tunggu di akhirat. Pun Allah Ta'ala beri kelebihannya, beri ganjarannya, beri pahalanya kini-kini. Contohnya kita sembahyang diberi pahala 27 kali ganda sembahyang berjemaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa masjid bersatu sini polanya tinggi berikan atas. Tapi Allah Ta'ala isi memberi ganjarannya secara tunai di depan mata kita. Allah akan menjadikan pahala kita sembahyang berjemaahnya menjadi pantauan kepada kita di akhirat. Jadi Nabi SAW pada kita buat jenis sembahyangnya oleh menghindar sifat munafik yang ada di dalam keadaan kita. Sembahyang itu memang berat sembahyang. Apatah lagi sembahyang di masjid dan berjemaah. Allah Ta'ala pun menyatakan di dalam Al-Quran, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Minta tolonglah dengan kesabaran dan sembahyang dan kesabaran. Wa innaha lakabiratun, sesungguhnya sembahyang itu sangat berat, illa 'alal khashi'in, melainkan bagi orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuknya? Alladzina yadhunnu rabbihim, yaitu orang yang tahu suatu hari kelak yang akan berjumpa dengan Allah. Semenjak berjumpa dengan Allah di sebuah rumahnya cuma sokak dan dia, tapi rumahnya di dalam, tiap rumahnya di atas. Artinya apabila mati, apabila kita ingat dengan mati, insya Allah kita akan haji semuanya, haji pergi ke masjid. Jadi tolak sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi, yaitu sembahyang berjemaah, dan yang keduanya membaca Al-Quran. Kemudian yang ketiga, sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sembahyang malam. Sembahyang malam, qiyamul lail, ataupun disebut kita sebagai sembahyang tahajud. Memang sembahyang tahajud itu berat bagi kita, sangat berat. Tetapi ada satu jalan penyelesaiannya, di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kita, apabila seseorang datang ke masjid untuk sembahyang berjemaah subuh, seolah-olah dia beribadat sepanjang malam. Jadi maknanya orang yang datang berjemaah di masjid waktu subuh, seolah-olah dia beribadat sepanjang malam. Jadi sunnah yang pertama tadi sembahyang berjemaah
Sunnah yang kedua membaca Al-Quran. Sunnah yang ketiga qiyamul lail dapat diselesaikan dengan sembahyang berjamaah. Selanjutnya sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang boleh kita amalkan juga ialah bersedekah, berinfak, berzakat. Allah Taala menyebut dalam surah yang kedua, yaitu surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allah Taala memerintahkan kita, yaitu orang yang beriman, jangan rezeki yang Allah Taala beri kepada kita bagi-bagi kepada orang. Macam ni cara kita bagi. Satu, cara bagian yang wajib zakat, yang sunat infak dan sedekah. Sebab apa kita perlu bersedekah? Sebab orang yang mati ditanya oleh malaikat, kau dihidupkan semula di dunia, apa amalan yang nak dibuat kau? Kata mereka. Lalu orang yang ditanya dia menjawab, aku nak bersedekah. Aku nak bersedekah. Berarti sedekah adalah satu amalan yang sangat besar pahala, di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersedekah setiap hari. Nabi bersedekah. Jangan menunggu kita banyak baru nak bersedekah. Ada duit sedikit 20 sen, yang 20 sen itu masuk dalam tabung masjid, sedikit simpan untuk dikumpulkan. Entah yang 20 sen yang telah akan menjadi hujan kita di akhirat. Kita sedang sebabnya kita jangan meremehkan amalan kita, walaupun amalan itu adalah amalan yang kecil. Bersedekah suatu amalan yang sangat terpuji, dan bersedekah itu akan menyebabkan kita menjadi kaya. Akan menyebabkan kita jadi kaya. Barangkali kita sih kaya dunia, tapi kita akan kaya di akhirat kelak. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam antara sunnahnya, kadang-kadang kita terlupa, yang kadang-kadang kita ingat, tapi olah berdoa setiap kali kita melakukan satu-satu kerja. Nak makan, doa. Nak tidur, doa. Bangun tidur, doa. Nak memulakan kerja, doa. Sebab doa merupakan senjata orang Islam. Kadang-kadang kita kalau makan sedang kita lupa kita dengan doa. Fokus makan terus. Kadang-kadang ini kita berdoa sekurang-kurangnya membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ataupun kita lanjutkan membaca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Makan. Lepas makan, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Tapi kadang-kadang kita lepas makan lupa dan doa. Lepas makan sudah masukkan jalan. Lupa. Kecuali alhamdulillah tahu kita dari itu. Sampai kita kemudian nak itu baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bangun tidur baca doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Nak keluar jalan, keluar rumah,
Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sifatnya bagi masyarakat gunalah bahasa apa yang kita paham. Guna bahasa Melayu, guna bahasa Inggris boleh, guna bahasa Jepang pun boleh. Semua bahasa boleh kita gunakan. Sebab Allah Ta'ala memahami semua bahasa. Allah Ta'ala yang menciptakan bahasa. Jangan lupa kita berdoa. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sedang jemaah sekalian, ya, di antara 4 sunat yang dapat saya ceritakan pada malam itu, dan saya mohon banyak maaf kalau ada kasar bahasa Melayu misalnya dan apa yang telah saya sampaikan pada malam itu, saya mohon banyak maaf dari tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi terima kasih di atas perhatian, maaf di atas kekurangan. Mudah-mudahan suatu hari kelak bukan saya seorang yang datang situ, mudah-mudahan insyaallah suatu hari kelak satu kumpulan akan datang melawan Masjid Jabal An-Nur insyaallah. Jadi sebelum kita menutup majelis kita, sama-sama kita membacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna wa lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.